Yang dihormati barisan pensyarah, pelajar-pelajar dan hadirin hadirat yang dikasihi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, mari kita buka majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi dapat bersama-sama untuk meneruskan program akidah kita buat kali yang ke-15. Oleh itu, pertamanya saya memperkenalkan diri saya dulu. Ismi Wan Muhammad Najmuddin bin Wan Muhammad Muhyiddin, selaku moderator anda pada petang ini. Dan juga tidak lupa juga kepada saya memperkenalkan Prof. Madya Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni yang akan membentangkan program kita yang akan membentangkan refleksi maqasid akidah, hasad dan iman. Untuk kita sama-sama memberi perhatian sepenuhnya insya-Allah, dan tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis kita kepada doktor. Falyatafaddal mashkura. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ustaz Wan Muhammad Najmuddin sebagai moderator kita pada petang ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pelajar sekalian yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita masih lagi diberikan kesihatan, nikmat kesihatan, sehinggalah kita boleh join kembali dalam program Akidah Intellectual Discourse yang sudah menjadi trend daripada program pengajian akidah kita di USIP. Dan Alhamdulillah, pada petang ini tibalah giliran saya untuk memberikan sedikit share perkembangan keilmuan yang tentunya tidak kita pernah bincang dalam kelas. Jadi sebenarnya akidah intellectual discourse ini sebenarnya perkara-perkara yang tiada dalam kelas. Jadi maknanya dia bernilai untuk mengembangkan keilmuan para pensyarah. Di sini tajuk saya adalah refleksi maqasid akidah, hasad dan iman. Ini sebenarnya adalah sebuah buku yang sedang saya tulis semenjak awal tahun 2021. Saya tulis buku ini disebabkan kerana saya ingin mengembangkan bidang atau kepakaran yang saya geluti, iaitu ilmu kalam. Sebab apa? Saya sudah tulis sepenuhnya tentang persoalan-persoalan ilmu kalam secara klasik. Jadi klasikal Islamic Theology itu saya sudah tulis, dan tentunya saya sudah ajarkan juga dalam kelas untuk adik-adik semua, iaitu kitab saya yang tebal tu Al-Aqidah Al-Islamiyah wal Qadaya Al-Khilafiyah 'inda Ulama'il Kalam. Jadi kitab itu adalah kitab yang membicarakan tentang persoalan-persoalan akidah secara klasik. Itu pun kitab terbit sudah lama ya, 2014, terbit di Lebanon, Beirut, Darul Kutub Ilmiah Beirut. Alhamdulillah, kitab itu pun sudah ke mana-mana lah di belahan dunia ini. Jadi saya rasa saya kalau berhenti di situ saja, maka keilmuan saya tidak berkembang. Oleh kerana itu, saya mendapat sebuah inspirasi. Jadi ketika kita dalam zaman COVID ini, kita dikekang, tak boleh ke kuliah, tak boleh keluar ke mana-mana sebab kita ini dalam masa-masa COVID. Jadi dari itulah timbul satu idea untuk saya kembangkan keilmuan ini dan ditulis di dalam rumah. Jadi selama ini saya tidak pernah menulis di office lagi dalam kitab refleksi maqasid akidah. Ya, Alhamdulillah, sehingga kali ini saya selalu share juga lah dalam Facebook saya.
Jadi kemungkinan mungkin sudah 13 tajuk lah kalau tak salah saya share semenjak dari awal tahun 2021. Jadi saat ini yang saya pilih adalah hasad dan iman. Jadi kalau kita melihat slide, makna maqasid akidah. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita selalu mendengar saja di luar sana ada maqasid syariah, ya, yang terdiri daripada 5. Hifzuddin, Hifzul Akal, Hifzul Nasal, dan lainnya. Kita tidak pernah terdengar sama sekali tentang maqasid akidah. Dan ini menandakan bahwasanya kita ini agak terlambat untuk bincangkan maqasid ini. Dengan keterlambatan itulah saya ingin seboleh-bolehnya mempercepat jugalah saya punya kajian. Kenapa? Sebab dalam dunia internasional saya hanya mendapatkan 2 buku saja yang bincang tentang maqasid akidah. Namun sebelumnya saya akan bagi tahu apa sebenarnya maqasid akidah ini. Jadi maqasid akidah ini tujuan utamanya adalah interaksi antara iman, akidah dan dimensi eksistensi manusia. Dalam bahasa Arab, at-tafa'ulu bainal iman wa ab'adul wujudil insani. Jadi maknanya bagaimana keimanan yang kita miliki ini. Jadi kita sudah belajar apa itu iman, tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, wal amalu bil arkan. Itu kita dah hafaz dah tamat dah. Kita dah bincang dalam kuliah. Nah, sekarang maknanya bagaimana kita menerapkan konsep iman itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi interaksi antara keimanan kita dengan kehidupan kita sebagai manusia di alam dunia ini. Jadi bukan hanya setakat yang kita takrifkan iman itu tasdiqu bil qalbi, ikrar bil lisan, wal amal bil arkan. Bukan setakat itu. Itu yang saya nak dalam perbincangan buku Maqasid Akidah. Yang saya bagi tajuk sementara buku saya adalah Refleksi Maqasid Akidah. Dalam bahasa Arab, ta'ammulat fil aqidati wa maqasiduha. Dan saya temukan dalam kajian ternyata maqasidul akidah ini kita boleh fokuskan dalam 2 hal. Dan kita pun sebenarnya sering mendengar. Jadi kita ada istilah hablum minallah wa hablun minan nas. Jadi bagaimana akidah kita hablum minallah dan bagaimana sikap kita kepada hablum minan nas, kepada manusia. Jadi jangan sampai ni ibadah kita kuat, ya, iman kita kuat, tetapi dalam hablum minan nas ini kita tidak jaga. Nah, ternyata kalau demikian kita tidak jaga hablum minan nas ini, sia-sia kita punya amalan yang hablum minallah. Itulah salah satu maklumat daripada maqasid al-akidah. Kita kena jaga hablum minallah wa hablun minan nas. Okey. Kita teruskan slide-nya. Nah, inilah kitab yang bincang tentang maqasid. Di dunia ni secara keseluruhan baru ada 2 kajian yang saya temukan yang bincang tentang maqasid al-akidah. Jadi yang satu dikarang oleh Dr. Suad Mansur, ini perempuan. Yang satu lagi Maqasidul Aqaid 'inda Imam Al-Ghazali, dikarang oleh Dr. Muhammad Abdu. Ini adalah dua-duanya adalah kajian ilmiah. Jadi disertasi ya, PhD. Jadi kalau adik pun Google tulis Maqasidul Aqidah akan jumpa ini saja 2 buku. Jadi boleh nampak sekarang ternyata kajian maqasid akidah ini jarang sangat. Berbeza dengan maqasid syariah yang dibincang dari dulu lagi daripada Imam Syatibi dan sebagainya. Jadi tapi maqasid al-akidah ini ternyata
tidak begitu dikembangkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Oleh karena itu, tibalah kita punya giliran sebagai generasi yang mengkaji ilmu kalam untuk bagaimana juga ikut berpartisipasi membuat satu rumusan tentang maqasidul al-aqidah. Sebab ternyata ini sangat luas, maqasidul aqidah ini. Jadi kalau kita bahas saja maqasidul aqidati dalam rukun yang pertama, rukun iman itu, fil iman, itu memang sudah banyak sangat. Kita ambil saja Asma'ullahil Husna. Maqasidul aqidati fi Asma'illahil Husna. Itu saya rasa kalau kita tulis sepenuhnya itu boleh tebal tuh kitab tu. Hanya saja membahas maqasidul aqidati fi Asma'illahil Husna. Jadi ini adalah bab rukun iman yang pertama. Lepas tu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu semuanya ada maqasid di sebalik kita beriman kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, hari kiamat dan qada wal qadar. Semua ada maqasidnya. Jadi alhamdulillah selama Covid ini saya sudah boleh membuat 13 pembahasan daripada berbagai-bagai persoalan-persoalan rukun iman yang saya lengkapi dengan maqasidnya masing-masing. Sekalipun memang saya belum berani terbitkan, ya, sebab saya belum merasa puas dengan apa yang saya tulis. Jadi saya masih terus mengkaji dan mengkaji. Okey, baik. Jadi sini hanya ada 2 kitab saja yang membahas tentang maqasid al-aqidah. Okey. Secara amnya, kalau kita melihat maqasid al-aqidah ini, seperti saya tadi katakan bahwasanya sangat jarang ya orang yang menulis tentang maqasid akidah. Jadi ternyata hanya 2 orang saja di belahan dunia ini yang menyentuh persoalan maqasidul aqidah, yaitu Dr. Su'ad Mansur dan Dr. Muhammad Abduh. Ahlan wa sahlan ya Fadilatul Dr. Malik. Syukran Prof. Jazakallah khair. Atau terima kasih. Barakallahu fikum. Masya-Allah. Syukran al-hudur. Afwan. Okey, kita kembali. Jadi hanya 2 saja di dunia ini orang yang membahas tentang maqasid akidah. Makanya saya pun tidak mau ketinggalan, mau jugalah menjadi orang yang ketiga dalam dunia ini membahas tentang maqasid al-aqidah. Okey. Jadi kalau kita melihat makhluk Allah yang bernama manusia ini adalah makhluk yang istimewa. Kenapa? Kerana lengkap dalam diri manusia itu dengan unsur-unsur imaterial. Ada ruhnya, ada akalnya, ada hati, dan ada nafs. Nafs ini kontennya adalah syahwat manusia dan ghadab. Jadi ada amarah. Dan kesemuanya ini terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut dengan jiwa. Dari komponen imaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Dan masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeza-beza antara satu dengan lainnya. Jadi kalau kita melihat ruh ini memiliki sifat yang murni dan suci, bersih. Kenapa? Disebabkan kecenderungannya kepada kesejatian hakikat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat lagi akal manusia dicipta untuk berfikir, menganalisa, merenung, mengingat, menghitung, berlogika seluas-luasnya. Sementara hati manusia berperanan untuk membuat keyakinan, beriman, mencintai, membenci, empati dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan yang last, nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan atau nafsul ammarah. Jadi ini adalah daripada muqaddimah. Jadi tatkala kita mau relatekan maqasidul akidah ini dengan hal kemanusiaan. Jadi kita mesti kenal dulu apa sebenarnya manusia ini. Kalau sudah mengenal, barulah kita boleh fokus kepada berakidah.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh ada, akal ada, hati ada, nafsu ada. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita ini untuk mengendalikan unsur-unsur yang ada di dalam diri kita masing-masing. Okey. Dan yang paling penting sebenarnya dalam interaksi hablum minan nas ini adalah kita kena berdamai dengan diri sendiri. Ya. Berdamai dengan diri sendiri ini maknanya kita mesti mengakui kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Jadi jangan sampai kita hanya mengakui kelebihan kita. Kita lupa dengan kekurangan kita. Kalau kita hanya mengakui kelebihan kita, maka hasilnya nanti kita menjadi sombong, takabur sesama manusia. Oleh karena itu dalam Islam, kita mesti mengakui dua-duanya. Kekurangan dan kehebatan. Supaya apa? Stabil, balance hidup ini. Sebab apa? Saya katakan tadi, kalau kita hanya mengakui kelebihan kita, maka hasilnya akan sombong. Begitupun sebaliknya, kita tidak boleh hanya mengakui kekurangan kita. Sebab apa? Kita kalau hanya mengaku kekurangan kita saja, maka kita ini tidak percaya diri. Itu juga dilarang oleh agama. Jadi kita mesti balance. Kita akui kekurangan kita dan kita akui kelebihan kita. Dan untuk mencapai hal ini, kita hanya memerlukan satu konsep saja. Yang ini dikenali dalam ilmu tasawuf, tazkiyatun nafas. Purification of the self. Jadi berkaitan dengan hati ini, kita kena ada tazkiyatun nafs. Menyucikan jiwa. Sebab Allah sudah katakan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri mereka dengan keimanan. Ayat lain, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Jadi, maksudnya tadi, manusia akan berjaya dan berbahagia hidupnya dengan mengosongkan diri daripada sifat-sifat yang dapat mengakibatkan jiwa itu tidak senang, tidak tenang. Seperti hasad, dengki, iri hati, fitnah, ghibah, sombong, congkak dan lainnya. Jadi selama jiwa ini diisi dengan perkara tersebut, maka kebaikan tidak akan pernah datang menghampiri hidup kita. Jadi ini sangat jelas ya. Dalam mencapai maqasid akidah ini, kita perlu mengenal dulu diri kita ini siapa. Kita perbaiki roh kita, jiwa kita, perbaiki akal kita, dan perbaiki nafsu kita. Barulah boleh tercapai maqasidul akidah. Jadi, hablum minallah, mantap kita punya akidah, wa hablum minan nas, dan mantap kita punya hubungan dengan manusia. Caranya tadi adalah tazkiyatun nafas. Menyucikan diri sendiri. Okey. Nah, sebagai sampel untuk maqasid akidah pada petang ini, saya ambil bagaimana hubungan hasad dan iman ni. Artinya boleh menjadi tak kita ini seorang mukmin yang sejati kalau ada jiwa hasad di dalam diri. Adakah kita beriman secara sejati kalau kita ini masih ada jiwa hasad? Itu sebagai pertanyaan. Sebab apa? Penyakit hasad ini memang kita akui penyakit hati yang paling berat dirasakan oleh manusia. Kenapa? Saya katakan sini betapa banyak masalah dan problematika dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perniagaan, dalam dunia politik. Itu dihancurkan
oleh sikap permusuhan yang merupakan akibat daripada penyakit hasad dan dengki. Jiwa hasad dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. In tamsabkum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan nikmat, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan secara harfiah hasad itu, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Qala Allahu min qabl fasayquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Allah telah menetapkan sebelumnya mereka akan mengatakan sebenarnya kamu dengki kepada kami, bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Jadi persoalan hasad ini ada kaitannya dengan keimanan. Inilah ayat-ayat yang membincangkan tentang itu. Masih banyak lagi ya. Dalam hadis, iyyakum wazzan fa inna zanna akdzabul hadithi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jauhilah prasangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan. Jangan suka mencari-cari isu. Saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi ayat banyak sangat. Ini pun juga ditopang dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita mau bincang hasad ini dari mana sumbernya? Datang dari mana sebenarnya? Jadi saya di sini akan mengambil rujukan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Jadi sumber hasad ini sebenarnya bermula daripada melihat kelebihan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang. Jadi maknanya kalau Allah lebihkan sedikit rezeki orang lain, lebihkan sedikit pangkat untuk orang lain, itu adalah berpotensi untuk menjadi sasaran hasad kepada orang tersebut. Tidak ada rakan, ada tetangga yang dikasih nikmat, ya, dan sebagainya, maka disitulah sebenarnya sumber asas kejadian hasad itu. Allah dah kata, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Dalam hadis juga dikatakan likulli dzi ni'matin mahsud. Sumbernya Syu'abul Iman Al-Baihaqi, setiap nikmat yang diperoleh akan menjadi sasaran hasad. Oleh kerana itu, rahimallah, Imam Ghazali telah memberikan satu formula, konsep tentang hasad ini. Jadi dalam jilid 3 dari halaman 186 hingga 189. Jadi kalau kita baca, Imam Ghazali di situ betul-betul memberikan satu kesimpulan yang besar. Sekalipun sedikit ditulis, tetapi kita boleh ambil satu kesimpulan yang besar. Di situ ada 3 hal. Ya. Hujjatul Islam, Imam Ghazali merangkum dan merumuskan perkara hasad dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam 3 hal. Yaitu, beliau kata, la hasada illa ala ni'mah. Seorang yang berjiwa hasad, kerana Allah SWT itu bagi nikmat kepada orang lain. Jadi maknanya, hasad tidak akan terjadi kalau tidak ada nikmat. Ini menurut teori Imam Ghazali. Jadi orang tidak akan saja-saja hasad itu. Tidak. Mesti
ada nikmat di sebalik itu yang dibagikan Allah kepada orang tersebut. Makanya hasad akan timbul. Jadi adik-adik boleh buka kitab Ihya Ulumuddin di jilid 3. Yang kedua, yaron ni'mata 'alaika nikma 'alaih. Jadi nikmat orang lain hanya dipandang negatif. Jadi nikmat ini orang lain akan pandang itu sebagai negatif. Padahal sebenarnya itu adalah hal positif daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah pemberian kepadanya. Tetapi manusia ini karena ingkar dengan nikmat, justru nikmat itu dianggap sebuah hal negatif baginya. Yaron ni'mata 'alaika nikma 'alaih. Orang hasad selalu melihat nikmat, kelebihan orang sebagai ancaman yang membuatnya tidak nyaman. Jadi nikmat ini negatif dan sebagai ancaman baginya. Itulah manusia yang tidak mengenal dirinya. Okey. Yang ketiga, formula Imam Ghazali, orang hasad ini dapat dikenal dengan responnya. Baik ucapannya kepada orang tersebut atau tindakan yang dia lakukan. Jadi Imam Ghazali kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, Inna zahira unwanul batin. Jadi orang yang hasad ini boleh kita nampak. Sebab dia akan diungkapkan. Baik ucapan ataupun tindakan, perbuatan. Jadi ini adalah konsep Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali menyatakan dan meyakini bahwasanya orang yang hasad ini kita boleh cam. Kita boleh tahu orang ini hasad atau tidak. Sebab dia akan ungkapkan melalui perkataan dan bahkan boleh membuat satu tindakan kepada orang yang dia hasad kepadanya. Dan saya teringat dengan perkataan seorang pujangga Arab yang bernama Al-Akhtal Al-Taglibi yang meninggal atau wafat tahun 92 Hijri. Dan rupanya beliau ini adalah Masihi, Nasrani. Jadi kita sering dengar ini. Ini adalah perkataan dari pujangga bernama Al-Akhtal Al-Taglibi, sekalipun beliau ini adalah Nasrani, sering dikutip oleh ulama-ulama kita. Innal kalama lafil fuad. Sesungguhnya kalam atau kata-kata itu berada dalam hati. Wa innama ju'ala lisanu 'alal fuadi dalila. Namun diucapkan dengan lisan sebagai pembuktian terhadap apa yang tersimpan dalam hati manusia. Jadi saya lihat ini sama dengan konsep Imam Al-Ghazali. Jadi maknanya apa yang nyata, inna zahira unwadul batin. Itu sebenarnya apa yang terjadi dalam batin seseorang. Jadi itu konsepnya ya. Jadi apa yang nyata itu depan mata kita itulah sebenarnya asli yang timbul daripada hati seseorang. Jadi memang tak boleh disembunyikan hasad ini. Namun kita perlu limitkan di sini atau perhatikan bahawa seseorang tatkala melihat nikmat dan kelebihan orang lain akan dihadapkan oleh dua keadaan dan perasaan. Ada hasad dan ada ghibtah. Jadi secara manusia kita kalau melihat seseorang mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, secara manusiawi ada dua hal respek kita atau tindakan yang kita lakukan. Yang pertama, jika hati meresponnya secara negatif dan merasa berat mendengarkan atau melihat atau menyaksikan nikmat itu, benci atau tidak suka dengan nikmat yang didapat oleh orang lain,
maka inilah hakikat perasaan hasad. Jadi adik-adik semua, tatkala kawannya mendapatkan nikmat dan terdetik dalam hati ini secara spontan, kita tak suka. Kita merasa sangat berat melihat nikmat itu. Hati-hati. Hasad itu sudah ada dalam hati anda. Mudah kan nak mengenali jiwa hasad ini? Jadi kita boleh mengenali jiwa kita sendiri. Jadi kalau kita melihat kawan kita, rakan kerja kita, jiran kita, atau adik-beradik kita mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lantas hati ini merasa sakit, tak suka, merasa berat menyaksikannya, melihatnya, maka disitulah jiwa hasad sudah melekat dalam hati kita. Jadi mudah saja nak kenal ni, kita ni ada tak jiwa hasad dalam diri ini. Tipikal hati hasad akan selalu merasa terancam. Jadi orang yang hasad ini melihat kenikmatan orang itu, dia merasa terancam. Setiap kali dia lihat keistimewaan dan kelebihan yang dinikmati oleh orang lain. Dan inilah yang dilarang oleh agama. Jadi maqasidul akidah kita akan bincang di sini. Hati-hati. Jadi maqasidul akidah ini melarang adanya timbul rasa hasad dalam hati. Nanti kita akan bagi hadisnya. Yang kedua, tatkala hati meresponnya secara positif, jadi kita tengok biasa-biasa saja. Jadi kita ada kawan mendapatkan rezeki atau mendapatkan pangkat, jawatan dan sebagainya. Tetapi kita ini biasa-biasa saja. Tak ada apa-apa pun terjadi dalam hati kita. Tidak ada pun keinginan juga untuk mendapatkannya sama sekali. Maka ini adalah perasaan hati yang ghibtah. Dan dibolehkan dalam Islam. Dan demikian ukurannya tergantung kepada perasaan kita. Jadi hati kita ini terima tak? Benci tak? Suka tak? Kalau hati membenci, berarti itu hasad. Dan tatkala biasa-biasa saja, maka itu adalah ghibtah. Itu tidak ada masalah. Okey. Jadi negatif berarti hasad. Dan respon positif berarti ghibtah. Itu kesimpulan dia. Okey. Imam Al-Fudail bin Iyad menganggap respon ghibtah merupakan bagian dari keimanan. Masya Allah. Jadi, kalau kita responnya secara positif, maka berarti iman kita kuat. Maqasid akidah, nilainya itu kuat dalam hati. Sebab apa? Kita merespon. Kita tengok nikmat itu biasa-biasa saja, tidak sakit dan tidak ada apa-apa, berarti iman itu kita kuat. Makanya maqasidul akidahnya itu terjaga. Sedangkan respon hasad bagian daripada kemunafikan. Jadi kalau kita responnya negatif, maka hasad. Dan hasad itu bagian daripada kemunafikan. Saya baca dalam kitab Hilyatul Auliya. Al-ghibtatu minal iman wal hasadu minan nifaq. Wal mu'minu yaghbitu wa la yahsidu. Wal munafiqu yahsidu wa la yaghbid. Wal mu'minu yasturu wa ya'izu wa yansah. Wal fajiru yahtiku wa yu'ayyiru wa yubshi. Saya kutip daripada Hilyatul Auliya yang dikarang oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Artinya, ghibtah itu adalah bagian daripada iman. Dan hasad adalah kemunafikan. Oleh kerana seorang mukmin sejati akan berbuat ghibtah dan tidak hasad. Jadi orang mukmin yang sejati tidak akan pernah berbuat hasad. Melainkan hanya ghibtah saja. Sementara orang munafik akan berbuat hasad dan tidak akan pernah berbuat ghibtah. Orang mukmin senantiasa menutupi kekurangan orang lain dan memberikannya nasihat. Sedangkan orang buruk senantiasa merusak citra
dan membuka aib orang serta menyebarkannya. Jadi ini adalah perkataan daripada Imam Al-Fudail bin Iyad. Jadi saya ada 19 slide, sekarang yang ke-12. Sekarang kita tiba untuk melihat hikmah dan maqasid pelarangan hasad dalam Islam. Ini saya rasa adalah inti daripada ceramah ini. Bahwasanya hikmah dan maqasid kenapa hasad itu dilarang dalam Islam. Di antara hikmah dan maqasid pelarangan hasad dalam Islam adalah seperti berikut. Yang pertama, hasad dapat melampaui, mendahului takdir, ketentuan dan ketetapan Allah. Ini bahaya. Kadal hasadu ayyaglibal qadara. Hampir-hampir hasad itu mendahului ketetapan Allah. Sebab apa? Dia tidak menerima apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah bagikan nikmat kepada orang lain. Makanya dia mendahului takdir Allah. Dalam artian dia tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungannya dengan maqasid al-aqidah, jadi ada dalam keimanan yang terakhir. Yang keenamnya itu percaya kepada takdir al-qada wal qadar. Jadi kita sekarang relatekan maqasidul aqidah dalam bab keimanan ini yang kaitannya dengan hasad ini. Jadi siapa-siapa yang ada jiwa hasad, maka maqasidul aqidah dalam bab al-qada wal qadar tidak tercapai. Maknanya apa? Imannya belum jelas tu orang. Orang yang jiwa hasad ini tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti maknanya maqasidul aqidah dalam bab al-qada wal qadar tidak tercapai. Berat tu hasad. Sebab apa? Kata hadis, kadal hasadu ayyaglibal qadara. Jadi hampir-hampir hasad ini akan mendahului ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghancurkan amal kebaikan seseorang. Kita sudah sering dengar ni ya. Jadi orang hasad ini kebaikannya akan hilang semua. Ya. Iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul hataba. Jauhilah hasad dengki, kerana hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi ini kita sudah sering dengar. Jadi maknanya tiada guna berbuat kebaikan dan amal saleh yang tak terbilang banyaknya selagi ada penyakit hasad dalam hati. Sebab kesemuanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salat 5 waktu plus kita tambah salatul lail, puasa 30 hari dalam bulan puasa, kita tambah puasa Senin dan Kamis dan puasa-puasa sunnah lainnya. Kalau ada hasad dalam diri ini, maka sia-sialah semua amalan itu. Okey, yang ketiga, memburukkan keadaan dan situasi dalam sebuah komuniti dan hubungan sosial, menebar fitnah dan ghibah, memecah belah keluarga dan ikatan tali persaudaraan. Oleh kerana itu, tiada kebaikan yang dapat diharapkan pada jiwa-jiwa yang hasad. Sabda Rasul, la yazalun nasu bi khairin malam yatahasadu. Manusia selalu dalam keadaan baik-baik saja sepanjang ia tidak saling dengki-mendengki. Jadi tatanan masyarakat, persaudaraan, kekeluargaan akan hancur kalau ada jiwa-jiwa hasad di antara mereka ini. 4. Menyiksa diri sendiri kerana hati tak senang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. 5. Menimbulkan tekanan jiwa, stres dan berpotensi menderita penyakit mental dan fizikal, jantung, stroke, anxiety. Sebab apa? Dalam hadis Rasul
dijelaskan ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Hadisnya dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari nombor 50, Sahih Muslim nombor 2996. Artinya, ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Jadi, kalau hati ini hasad, maka macam-macam penyakit boleh timbul. Jiwa ini akan stres, tertekan, sehingga berpotensi untuk menderita penyakit-penyakit mental dan fizikal, seperti jantung dan stroke. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Kita berbicara maqasid al-aqidah dalam bab iman ini dan kaitannya dengan hasad. Kita sekarang buktikan maqasid akidah ini bahwasanya hasad ini memang tidak diperlukan sama sekali dalam jiwa orang-orang mukmin. Kenapa? Pada hakikatnya orang hasad ini dianggap nyata-nyata memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis al-hasidu aduwwu ni'mati mutasakhitun liqada'i ghairu radin biqismati allati qasamtu baina ibadi. Hadis dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi nombor 6213. Orang yang hasad ini adalah musuh nikmatku, kata Allah. Membenci keputusan takdirku. Masya Allah. Tidak reda dengan apa-apa yang aku bagi kepada hambaku. Ya salah. Berat ya. Jadi orang yang punya jiwa hasad ini ternyata adalah musuh nikmat Allah. Dan ia tidak terima takdir Allah yang Allah berikan kepada orang yang diberi nikmat. Jadi bahaya. Sebab apa? Dalam maqasid akidah ini ada kaitannya dengan bab iman kepada al-qada wal qadar. Jadi tidak mudah nih ya. Perkara hasad ini ada kaitannya dengan bab al-qada wal qadar. Di situlah maqasidul akidah, kita mesti kena percaya, yakin bahwasanya Allah sudah aturkan semua nasib kita. Baik buruk, rezeki banyak sedikit, itulah Allah sudah takdirkan semua. Jadi, kalau dengan jiwa hasad ini, berarti Anda tidak percaya dengan takdir Allah. Seseorang mendapatkan nikmat, Anda hasad, maka Anda tidak percaya kepada takdir Allah. Dan disitulah maqasid akidah dalam bab al-qada wal qadar. Lanjut, dalam Musnad Ahmad pun dikatakan, Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha wal baghdha'u hiyal haliqa haliqatud din la haliqatus sya'b walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu afala unabbi'ukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Kitab dalam Musnad Ahmad nombor 1338. Artinya penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, iaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama, perusak agama, dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian akan tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kesimpulannya di sini adalah jiwa hasad itu adalah sebenarnya memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat mencapai maqasid al-aqidah dalam bab al-qada wal qadar, yaitu percaya sepenuhnya tentang apapun yang terjadi untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nikmat yang Allah bagi kepada kita dan nikmat kepada orang lain. Jadi maknanya maqasidul aqidah
tidak tercapai bagi jiwa-jiwa yang memiliki jiwa hasad ini. Okey. Alangkah tepat ungkapan seorang ulama bernama Mansur Al-Faqih yang wafat tahun 306 Hijri. Saya nukil dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Ala kulli man batali hasidan atadri ala man asa'tal adab asa'ta ala Allah subhanahu li'annaka lam tarda li ma wahaba ay wahaballahu. Ingatlah kepada yang bermalam dalam keadaan hasad kepadaku. Maknanya di malam hari sampai dia nak tidur pun juga masih jiwanya penuh dengan kedengkian dan hasad. Tahukah engkau kepada siapa sesungguhnya engkau berbuat keburukan, kejelekan? Engkau sebenarnya telah berbuat jelek, keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana sesungguhnya engkau tidak redha terhadap apa yang diberikannya kepadaku. Masya Allah. Jadi ungkapan ini betul-betul menusuk hati ya kepada siapa yang ada jiwa hasad. Maknanya, kenapalah anda hasad kepada seseorang itu? Bukankah Allah yang bagi nikmat kepadanya? Bukankah Allah yang berikan kesejahteraan kepadanya? Kenapa mesti hasad? Dan kalau memang anda hasad, berarti anda tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah bab maqasid al-aqidah, yaitu percaya kepada al-qada wal qadar yang merupakan rukun iman yang ke-6. Oleh kerana itu, adik-adik semua, hadirin, kita tidak perlu terlalu melihat kesenangan orang lain. Jadi ini formula bagaimana kita ini untuk menghindari jiwa hasad ini adalah kita jangan sampai selalu melihat kesenangan orang lain, kesejahteraan orang lain, kenikmatan orang lain. Sebab apa? Kalau kita selalu melihat kesenangan orang lain, maka kita ditakutkan jatuh kepada hal-hal hasad. Ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Jadi janganlah melihat rumput tetangga. Ya, sebab boleh jadi hanya rumputnya saja. Kita tidak tengok yang lain. Mungkin yang kita tengok ini nikmat saja. Padahal di sebalik itu mungkin ada sesuatu yang mereka pun derita. Tapi kita tidak tahu. Sebab apa? Karena tidak nampak. Oleh kerana itu, untuk menghindarkan diri daripada jiwa hasad ini, maka jangan kita fokus kepada kelebihan orang lain, kesenangan orang lain, kesejahteraan orang lain. Maknanya apa? Fokus kepada diri sendiri. Kita menilai diri sendiri. Kita melihat agak-agak Allah telah beri apa kepadaku. Ini supaya kita ini tidak terjejas diri kepada jiwa yang hasad. Oleh kerana itu, tiada keperluan melihat kesenangan orang lain sebab hal itu akan mendatangkan bahaya, hasad, dengki dan iri hati. Rasul pernah ditanya ya tentang siapakah dari umatku yang terbaik. Seperti biasa ya, Rasul itu selalu ditanya apa yang terbaik. Makanya dalam berbagai hadis itu banyak sangat apa yang terbaik, amalan apa yang terbaik. Sebab memang Nabi selalu siap menjawab. Banyak sangat yang terbaik. Dalam hal ini kebetulan Nabi Muhammad SAW menjawab seperti berikut. Ayun nasi afdal? Qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Qalu saduqul lisani na'rifuhu fama mahmumul qalbi. Qala huwa taqiyyun naqiyyu la isma fihi wala baghi wala ghil wala hasad. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah nombor 4206. Dari Abdullah berkata, ditanyakan kepada Rasul, manusia bagaimanakah yang paling mulia wahai Rasul? Rasul menjawab, semua orang yang hatinya bersedih dan lisan ucapannya benar atau jujur. Mereka berkata lagi, perkataannya yang benar telah kami ketahui.
Jadi kejujuran dalam perkataan kami sudah tahu. Lantas apakah maksud dari yang bersedih hati atau mahmumul qalbi? Nabi menjawab, hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada kedurhakaan dan kezaliman padanya, serta tiada kedengkian dan hasad. Jadi sebaik-baik manusia menurut baginda Rasul adalah orang yang tidak punya sifat dengki atau hasad. Nah, inilah inti yang sangat penting saya bincang pada pertemuan ini, bahwasanya ternyata hasad dan iman itu tidak dapat menyatu dalam diri seorang mukmin sejati. Jadi ada sejati ya, mukmin sejati. Jadi kalau kita nak dikatakan mukmin yang sejati, maka kita kena kosongkan jiwa hasad tersebut. Sebab apa? Maqasid al-iman ya, itu jauh daripada jiwa hasad. Oleh karena itu Rasul bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad. Masya Allah. Tidak akan bersatu dalam hati seorang hamba keimanan dan kedengkian. Sangat jelas ya hadis ini. Bahwasanya hasad dan mukmin sejati tidak akan menyatu dalam diri. Lepas tu hadis lain, la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dalam dada seseorang hamba keimanan dan kedengkian. Jadi dua hadis ini sangat jelas. Kita tidak perlu tafsirkan bahwasanya hasad dan iman tidak dapat menyatu dalam diri seorang mukmin sejati. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kalau kita ingin mencapai maqasid al-aqidah yang seutuhnya, maka jangan sampai dalam hati ini ada jiwa hasad. Kenapa? Kalau kita ada jiwa hasad, maka kita tidak akan berjaya untuk mencapai matlamat akidah itu sendiri atau maqasidul akidah yang ada dalam rukun iman yang keenam, yaitu al-qada wal qadar. Kenapa? Sebab Allah sudah tentukan semuanya. Baik buruk, senang tidak senang, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain, atau untuk rakan kerja, atau untuk jiran kita, atau dan untuk siapa saja, Allah sudah tentukan nasib kita. Maka tidak perlu kita untuk hasad kepada mereka-mereka. Sebab apa? Maqasidul akidah ini ada dalam rukun iman yang keenam, iaitu percaya sepenuhnya tentang al-qada wal qadar. Okey, renungan sebagai akhir. Firman Allah SWT mengatakan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Untuk kami cobai mereka dengannya dan karuniai, dan kurnia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Akhir kata. Alhamdulillah, 5 minit lagi 1 jam. Sebagai akhir kata daripada saya, hasad dan iman tidak dapat menyatu dalam diri seorang mukmin yang sejati. Oleh kerana itu, jangan mengharap kebaikan kalau diri sendiri ini tidak baik. Rambut boleh sama hitam, tapi hati tentu berlainan. Wallahu a'lam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas segala kesabarannya mendengar dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator.
Alhamdulillah sudah tamat pembentangan kita daripada Al-Fadhil Prof. Dr. Kamaluddin berkenaan dengan refleksi maqasid akidah, hasad dan iman. InsyaAllah saya melihat banyaklah input menarik yang wajar untuk kita titik beratkan. InsyaAllah seterusnya saya membukalah sesi soal jawab. Sekiranya ada yang ingin bertanyakan soalan, boleh saja nak tulis di ruangan chat ataupun boleh je nak buka mic. InsyaAllah kalau ada yang nak bertanya. Boleh saya tanya, ada pertanyaan? Oh, okey. Sudah dari Dr. Riti. Tak apa, doktor. Okey, you first. It's okay, doktor. Okay, thank you, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sangat menarik ya kupasan Prof hari ini. Saya pun sangat teruja bila mendengar perkataan hasad tersebut. Prof, saya nak tanya berkaitan dengan sekarang ni kita banyak menggunakan media sosial kan? Media sosial, okay. So bila mana kebanyakan individu dia post something yang boleh membawa kepada hasad lah. Macam contohnya rumah dia yang sangat mewah kan, anak-anak yang sangat pintar kan. Jadinya bagaimanakah sebenarnya golongan belia ataupun kita sendirilah, saya sendiri boleh maksudnya mengurangkan rasa hasad bila melihat perkara-perkara tersebut. Macam contohnya adakah saya perlu unfollow ke unfriend ke kan bila rasa macam ada timbul hasad tu. Macam itulah Prof, saya itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, baik Dr. Terima kasih banyak Dr. Rizky yang sudah hadir juga dalam forum ini. Okey, jadi berkaitan dengan media sosial ni, yang memang sebenarnya ujian iman ini sangat-sangat beratlah dengan adanya media sosial ni. Sebab apa? Kita boleh saksikan semua dalam media sosial, Instagram ke, Facebook ke, apa-apa yang terjadi dalam dunia. Jadi baik yang ada di Malaysia sendiri atau kawan kita di negara lain, kita boleh tahu perkembangannya. Jadi makanya di sini sebenarnya itu satu hal yang biasa, ya. Maknanya memang tidak dapat dibendung perkara itu. Sekarang kalau menurut aspek Islam ini, kita sendirilah yang mesti kena membendungnya. Sebab media sosial ini akan berjalan seiring dengan zaman. Dia akan ada terus dan akan terus berkembang. Dan akan kita menyaksikan segala-galanya. Jadi baik, ya terutamalah mungkin yang kesejahteraan lah ya. Orang selalunya akan post hal-hal yang bersifat kesejahteraan. Maknanya kelebihan, keistimewaan dan sebagainya. Okey. Jadi sekarang ni bagaimana kita untuk meng-backup diri supaya tidak terjerumus kepada hasad. Tadi saya pun sudah bentangkan betapa bahayanya hasad ini. Sebab hasad ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting untuk hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam artian, kita bagaimanapun baiknya kita punya ibadah, kuatnya iman kita, tapi kalau ada sedikit hasad dalam diri ini, maka hilanglah keimanan kita itu. Jadi, maka tadi sebelum akhir saya sudah bagi satu formula daripada agama ini, iaitu tidak perlu melihat kesenangan orang lain. Jadi untuk menjaga-jaga diri ini supaya tidak terjerumus ke dalam lembah hasad ini, maka kita sudah siapkan diri untuk tidak melihat kesenangan orang lain. Justru sebaliknya, kita mesti merenung kepada diri sendiri. Alhamdulillah, saya sekalipun demikian, biasa-biasa saja, saya tetap sihat, keluarga baik-baik semua, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang apa-apa. Jadi itu salah satu cara dalam agama kita introspeksi diri. Jadi kita tazkiyatun nafsi diri. Jadi kalau tadi Dr. Rizky tadi mungkin sudah datang atau belum, di awal-awal tadi saya sudah bagi pengenalan diri. Jadi kita kena jaga, saya kembalikan. Ini dia. Jadi di sini sebenarnya intinya nih. Jadi dalam agama ini konsep ini semua inti daripada bagaimana membendung jiwa hasad ini. Dalam artian manusia terdiri pada ruh, akal, hati dan nafs. Kita ini mesti kena jaga betul-betul.
Jadi saya tadi sudah terangkan panjang lebar bahwasanya kita ini manusia ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita mesti mengakui kekurangan dan mengakui kelebihan. Dalam agama kita tidak boleh hanya mengakui satu saja. Seperti kita mengakui kelebihan saja, maka sombong akan muncul. Kalau kita hanya mengakui kekurangan kita, berarti kita akan menjadi tidak percaya diri. Ini tidak boleh dalam agama. Oleh karena itu, disinilah semuanya intinya nih. Kita mesti kena betul-betul menjaga ini supaya semuanya sehat. Ruh kita sehat, akal kita sehat, hati kita sehat, dan nafsu kita sehat. Maka insya Allah, apapun yang terjadi di dunia, di media sosial, insya Allah kita boleh tahan diri. Dalam artian kita tidak mungkin terjerumus kepada benda-benda yang bersifat hasad ini. Sebab apa? Kita sudah ada pertahanan. Jadi saya rasa begitu Dr. Rizky. Kita kembali melihat kepada ruh akal hati ini. Kalau kita ini sudah betul-betul bersih, sebab ini ada nanti konsep tazkiyah. Ini dia. Jadi kalau kita sudah tazkiyah, sudah betul-betul bersihkan diri ini, maka saya rasa kita pun tak akan ada jiwa untuk hasad itu. Walau bagaimanapun kita tengok orang di Facebook dengan hebatnya, dengan kekayaannya, dengan jawatannya, dengan apa-apa benda, tapi kita sudah punya pertahanan. Jadi tazkiyatun nafsi kita ini sudah sangat mendalam, maka kita insya Allah dijamin kita tidak akan menjadi orang yang hasad. Boleh nanti dokter lihat kembali. Silakan dokter. Okey, terima kasih Prof. Ya dokter. Terima kasih. Okey. Boleh? Okey. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas muhadarah ini yang sangat-sangat penting sekali. So, pertanyaan saya langsung adalah, pada awal tadi Prof bilang bahwa penyelidikan atau pembahasan mengenai maqasidul akidah. Ya. Ya, memang betul. Saya juga tak pernah jumpa. Bahkan bukunya pun tak pernah. Baru saya lihat ada 2 buku ini. Satu. Bahkan saya baru tahu bahwa ada namanya maqasidul akidah melalui Facebook. Tulisan Prof. Baru saya tahu yang namanya maqasidul akidah. Yang terkenal yaitu maqasidul syariah. Pertanyaan saya adalah, kenapa tidak banyak penyelidikan atau pembahasan atau perbincangan mengenai maqasidul syariah Islamiyah di kalangan ulama? Apa sebabnya? Memang jarang betul kita dengar ada maqasidul akidah. Apa sebabnya sih, Prof? Ya. Baik, Doktor. Sebabnya hanya satu, Doktor. Ya. Jadi ulama-ulama kalam ini, ulama-ulama akidah, jadi sangat teruk dalam bertengkar dalam bab sifat asma' ini. Apakah yad ini tangan atau kudrah? Inilah yang membuatkan ulama-ulama akidah ini terlena dengan perdebatan-perdebatan ini. Kita katakanlah antara akidah Salafi, Wahabi dan Asy'ariyah. Jadi semuanya di situ saja. Sehingga hal-hal seperti maqasidul akidah ini terlupakan. Jadi jawabnya satu saja. Kenapa? Karena ulama-ulama akidah ini terlalu teruk dalam perdebatan-perdebatan asma'ullah wa sifatihi. Makanya kita lihat sampai sekarang pun masih banyak. Kan? Oleh karena itu, saya sendiri setelah melihat ini kalau begini terus kita, kapan kita meningkat dalam bidang ilmu kalam, teologi Islam nih. Jadi asyik itu saja terus kita perdebatkan. Allah ada di atas apa macam mana? Kan? Istawa alal arsy. Kan itu semua diperdebatkan. Sehingga apa yang terjadi? Saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Padahal ini semuanya benda-benda tidak perlu kita perdebatkan. Ya kan? Kenapa? Di akhirat nanti pertanyaannya mudah daripada Allah. Man rabbuka? Man nabiyuka? Allah tak kata dalam firman saya, yadullahi istawa ala arsy sama itu semua ayat-ayat sifat kan? Apa maksudnya itu? Allah tak tanya itu kan? Begitu.
Yang ditanyakan Allah ini maqasidnya sebenarnya, yaitu hablum minan nas. Okey, akidah kamu mantap, iman kamu mantap, tetapi kamu masih dengki saja, masih hasad saja. Tadi ada hadis kata, la yastami'ani al-iman wal hasad. Jadi ini terlupakan. Jadi ulama-ulama kalam, ulama-ulama teologi ini asyik berdebat kepada hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, terutama dalam masyarakat. Kan? Jadi saya teringat dengan guru saya di Cairo University, Profesor Hamid Tahir. Jadi di antara perdebatan-perdebatan yang sudah tidak relevan, seperti Mihnatul Quran. Mihnatul Quran kan, kita tahu semua Mu'tazilah, jadi khalqul Quran ini. Ini semua perdebatan-perdebatan yang tidak lagi perlu kita perdebatkan. Jadi ketika itu, sekitar 15 tahun lalu, dalam muhadarah, tolong dia pesan kepada kami-kami, jangan lagi memperdebatkan hal-hal seperti ini. Jadi, khalqul Quran, asma'ullah sifatihi, apakah ditakwil atau tidak takwil, itu sudah habis. Maknanya apa? Tahsil hasil. Jadi, setiap ada PhD, lepas tu dia buat buku seperti itu lagi, debat lagi. Kapan habisnya? Makanya saya sebagai pengkaji ilmu kalam, saya merasa memang kita tidak boleh hanya begini-begini saja. Mesti kita kembangkan juga kepada maqasidul akidah. Dan alhamdulillah, semenjak PKP ini, COVID ini, saya pun sudah menemukan banyak hal. Jadi saya sudah tinggalkan tu perdebatan-perdebatan antara Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij dan sebagainya. Saya sudah tinggalkan semua itu. Dan lagi pun memang saya sudah tulis buku itu juga dengan tebalnya itu, Al-Aqidah Islamiyah Al-Qadiyah Al-Khilafiyah. Saya sudah tulis sekitar 650 page. Saya pun sudah, makanya saya sudah, ini ilmu saya kalau di sini saja tidak meningkat. Makanya saya perlu kembangkan kepada hal-hal yang bersifat apa matlamat akidah ini sebenarnya. Kan kalau kita artikan dalam bahasa Melayu kan maqasid akidah itu adalah matlamat akidah ini apa. Makanya saya buat kitab sementara saya susut Maqasidul Aqidah. Atau dalam title yang sebenarnya Al-Aqidatu wa Maqasiduha atau Ta'ammulat fil Aqidati wa Maqasiduha. Okey, Doktor. Ya, syukran. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau tak ada, saya boleh. Mana ni? Ini, afwan ya. So, ringkasan maqasidul syariah itu boleh tak? Macam maqasidul syariah, maqasidul akidah, maqasidul syariah kan biasanya 5. Ya. Ada yang kata so, maqasidul akidah itu berapa? Apakah boleh diringkaskan? Ya, itu belum boleh, Doktor. Jadi 2 buku disertasi PhD itu dia tidak boleh ringkaskan. Jadi dia belum sampai kepada seperti maqasid syariah ada 5, tak boleh lagi. Jadi masing-masing sedang berijtihad. Jadi buku ini dan buku itu berbeza dia punya kupasan. Jadi belum dapat satu rumusan seperti halnya dengan maqasid syariah. Jadi mereka hanya katakan maqasidu al-aqidati fi asma'illahil husna. Itu ada. Maqasidul aqidati fi bab al-qada' wal qadar. Maqasidul aqidati fi bab bi'atsat rusul. Begitu saja. Jadi kita ini belum menemukan satu konsep sebagaimana yang ada dalam kajian maqasid asy-syariah seperti hifzun nafsi, hifzul aqli, ya. Itu tidak ada lagi. Belum ada konsep seperti itu. Jadi semuanya sekarang ini sedang masih meraba-raba. Bahkan kalau saya sendiri, saya baru dapat 3 konsep. Jadi yang ada itu hifzul aqidah, hifzul bi'ah, atau hifzul alam. Kan? Dan satu lagi saya lupa dah. Jadi kami ini belum mencapai kepada sebuah rumusan tentang maqasid al-aqidah. Jadi kami sekarang ini usaha saja hanya untuk membuat satu apa maqasid akidah dalam bab tauhid, dalam bab al-qada' wal qadar.
Jadi yang sekarang ini yang saya bincang ini adalah maqasidul akidah dalam bab al-qada wal qadar. Yang kaitannya dengan masalah hasad ini. Maknanya apa? Orang yang hasad ini sebenarnya menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah ini adalah rukun iman yang keenam. Makanya hadis kata dalam diri seorang mukmin yang sejati tidak akan bersatu antara hasad dan iman. Itu saya temukan, Dokter. Baik. Syukran. Ya. Jazakumullah khairan. Afwan, Dokter. Jazakallah khair. Amin. Okey, mungkin sudah tidak ada lagi. Moderator. InsyaAllah. Kalau ada sesuatu lagi, tak ada. Ya. Jadi insyaAllah, alhamdulillah dah tamat program kita pada petang ini. InsyaAllah dengan segala apa yang input yang kita dapat, dengan segala persoalan yang kita dapat hari ini, kita boleh amalkan insyaAllah. Amin. Dan amin rabbal alamin. Dan akhir kalam, saya minta maaf lah jika ada terkasar bahasa sepanjang mengendalikan program ini. InsyaAllah oleh itu kita tutuplah majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul as. Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Prof. Syukran, Prof. Terima kasih. Jazakallah khair.